Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa merupakan intisari ibadah dan senjata bagi kaum mukmin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk berdoa sebagaimana firman-Nya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu." Surah Ghafir ayat 60. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai manusia, kamulah yang butuh kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji." Quran Surah Fatir ayat 15. Perintah berdoa tidak hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan umatnya untuk senantiasa berdoa. Beliau bersabda, "Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Salah satu adab berdoa diterangkan dalam Al-Quran. "Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik." Quran Surah Al-A'raf ayat 55-56. Selain mempelajari adabnya, para sahabat juga harus tahu kapan waktu-waktu dikabulkannya doa. Berikut ini adalah 9 waktu mustajab ketika berdoa. Di antaranya adalah: yang pertama, waktu sepertiga malam. Waktu mustajab untuk berdoa yang pertama adalah pada saat sepertiga malam terakhir. Ketika itu, kebanyakan orang memilih tidur pulas. Padahal, sepertiga malam adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Doa-doa yang dipanjatkan pada waktu tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya. Kemudian Allah berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan. Orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua adalah di waktu antara azan dan iqamah. Hal ini sesuai dengan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara azan dan iqamah. Maka berdoalah." Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka itu, saat mendengar azan, berhentilah beraktivitas dan gunakan waktu tersebut untuk berdoa. Selain itu, menjelang iqamah, perbanyaklah membaca doa karena merupakan waktu yang mustajab. Lalu yang ketiga adalah setelah sholat fardu. Waktu mustajab untuk berdoa yang selanjutnya adalah setiap selesai sholat fardu 5 waktu. Maka itu, setiap usai sholat fardu, jangan langsung beranjak pergi, melainkan gunakan waktu tersebut untuk berdoa. Sebab waktu ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Menambahkan bacaan zikir dan wirid sebelum berdoa juga sangat dianjurkan demi terkabulnya doa-doa. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjawab, "Di pertengahan malam yang akhir dan setiap selesai sholat fardu." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Lalu yang keempat adalah saat sujud dalam sholat. Sujud adalah simbol pengakuan atas kelemahan diri seseorang. Sujud juga merupakan bentuk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu, saat sujud dianjurkan untuk memperbanyak doa, karena posisi itulah disebut paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba berada paling dekat dengan Rabb-Nya ialah ketika ia sedang bersujud.
maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Hadis riwayah Imam Muslim. Lalu yang kelima adalah ketika turunnya hujan. Waktu mustajab untuk berdoa yang sangat rugi untuk dilewatkan adalah ketika turunnya hujan. Saat hujan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan emas kepada setiap hambanya untuk memohon segala hajat dan kebaikan. Dari Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni meriwayatkan sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan: bertemunya 2 pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat hujan turun. Selain itu, perlu diketahui bahwa ketika hujan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanjatkan doa agar hujan yang turun membawa manfaat untuk makhluk hidup. Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Lalu yang keenam adalah pada malam Lailatul Qadar. Malam yang dikenal sebagai malam 1000 bulan tersebut sangat istimewa. Umat Islam tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk berdoa. Selain berdoa, pada malam Lailatul Qadar dianjurkan memperbanyak ibadah sunnah. Hal ini bertujuan agar di malam istimewa ini segala apa yang diinginkan menjadi makin berkah. Aku bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, menurutmu apa yang sebaiknya aku ucapkan jika aku menemukan malam Lailatul Qadar?" Beliau bersabda, "Berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai sifat pemaaf, maka ampunilah aku. Hadis riwayah Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Lalu yang ketujuh adalah saat minum air Zam-Zam. Waktu mustajab untuk berdoa yang jarang diketahui adalah ketika seorang muslim minum air Zam-Zam. Berdoa bisa dilakukan sebelum mulai meminumnya. Maka dari itu, jangan sampai di waktu mustajab untuk berdoa ini dilewatkan begitu saja. Ibnu Abbas pada waktu mustajab untuk berdoa ini membaca doa yang berkaitan dengan rezeki, ilmu, dan kesehatan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala macam penyakit. Lalu yang kedelapan adalah di hari Jumat. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah mengatakan pada hari Jumat Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, pada hari Jumat terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim yang ia berdiri melaksanakan sholat, lantas ia memanjatkan suatu doa kepada Allah bertetapan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberi apa yang ia minta. Dan beliau berisyarat dengan tangannya akan singkatnya waktu tersebut. Hadis riwayah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sementara itu, dari Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari, ia berkata, Abdullah bin Umar bertanya kepadaku, apakah engkau pernah mendengar ayahmu menyebut suatu hadis dari Rasulullah mengenai waktu mustajabnya doa di hari Jumat? Abu Burdah menjawab, iya betul, aku pernah mendengar dari ayahku Abu Musa. Ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, waktu tersebut adalah antara imam duduk ketika khutbah hingga imam menunaikan sholat Jumat. Hadis riwayah Imam Muslim. Kemudian yang kesembilan adalah saat berpuasa dan berbuka puasa. Waktu mustajab untuk memanjatkan doa yang terakhir adalah saat seseorang sedang menjalankan ibadah puasa. Selain itu, ketika buka puasa tiba termasuk waktu mustajab untuk berdoa. Rasulullah SAW bersabda, orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-Nya kelak. Hadis riwayah Imam Muslim. Hadis lain menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada tiga doa yang tidak tertolak. Doanya orang yang berpuasa ketika berbuka, doanya pemimpin yang adil, dan doanya orang yang terzalimi. Hadis riwayah Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Hibban. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat beriman, demikianlah 9 waktu yang sangat tepat dan mustajab untuk kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang menjadi hajat kita dan doa kita Allah kabulkan.
Amin ya rabbal alamin. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.